Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi dengan saya Muhammad Farikin dari SMP IT Bina Umayya. Di sini saya akan mengajar tentang kelas 8, yaitu tentang bab gerak. Oke, gerak di bab ini yang akan kita pelajari adalah gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan gerak pada manusia. Oke, kita langsung masuk aja ke babnya. Secara umum gerak tumbuhan itu ada 3 ya. Yang pertama, ada gerak otonom atau gerak yang rasanya itu dari si tumbuhannya itu sendiri. Ya biasa ya, kalau misalkan manusia mah kalau kita lapar ya berarti kita pasti makan. Nah berarti itu kita bisa analogikan sebagai gerak otonom pada tumbuhannya. Terus yang kedua ada gerak higroskopis, dan yang ketiga itu ada gerak etionom. Untuk gerak higroskopis berarti geraknya itu karena dipengaruhi oleh kadar air yang ada di sekitarnya. Dan untuk gerak etionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tentang gerak etionom pada tumbuhan. Oke, gerak etionom secara umum dia dibagi ada 3 ya. Ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Untuk macam-macam artinya, oke kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu ada gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme itu adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya itu dia akan menjauhi atau mendekati arah rangsangannya. Oke, saya contohkan itu misalkan ini adalah tumbuhannya. Kalau untuk gerak tropisme, misalkan tropismenya itu ada cahaya matahari di sekitar sini. Nah, ketika gerak tumbuhan itu bergerak secara tropisme, maka arah tumbuhannya itu dia akan batangnya itu akan tumbuh ya. Dan tumbuhnya itu dia akan mengarah ke matahari. Jadi kalau misalkan ini tumbuhan, maka tumbuhannya itu akan belok ke sini, ke arah mataharinya. Maka itu yang dinamakan gerak tropisme. Jadi gerak tropisme itu bisa kita katakan gerak pada bagian tumbuhan yang arahnya itu dia itu cuma ada 2, yaitu menjauhi arah rangsangan atau mendekati arah rangsangannya. Secara umum gerak tropisme itu ada banyak banget. Yang pertama itu ada fototropisme. Ingat ya kata foto. Foto itu artinya cahaya. Berarti fototropisme ialah gerak pada tumbuhan atau gerak tropisme pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya apa? Ya kayak yang tadi ya. Kalau misalkan ada batang tumbuhan, kalau misalkan kita punya batang tumbuhan, kemudian sinar matahari dari arah barat, maka batang tumbuhan tersebut akan tumbuh mendekati matahari atau tumbuhnya itu akan bergerak ke arah barat. Itu yang namanya fototropisme. Terus yang kedua ada apa lagi? Selain fototropisme itu ada yang namanya higrotropisme. Kalau higrotropisme berarti apa? Pengaruh tropisme pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang berupa air. Artinya apa? Contohnya itu ya tadi, kalau misalkan contohnya itu ada kalau ada akar. Kalau ada akar, maka akar bergeraknya akan menuju ke arah air. Kenapa? Ya karena dipengaruhi rangsangannya oleh air. Kemudian ada lagi yaitu tentang kemotropisme. Kemotropisme artinya itu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia ya. Contohnya itu kalau misalkan ada benang sari, maka benang sari itu selalu akan menuju ke bakal buah. Oke, selain kemotropisme itu apalagi ada geotropisme. Kalau geo berarti dia dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya. Karena gravitasi bumi itu arahnya ke bawah, berarti yang dipengaruhi oleh geotropisme itu ialah biasanya akar. Karena akar dia akan menuju ke bawah. Selain akar apalagi? Batang ya. Kenapa batang? Karena batang dia itu akan selalu tumbuhnya ke atas, nggak mungkin ke bawah. Nah, karena batang itu dia ke atas, berarti dia itu artinya menjauhi dari si pusat buminya itu ya, atau gravitasi buminya, sehingga dia masih dikatakan sebagai geotropisme. Oke, selain gerak tropisme itu ada apa lagi? Ya, ada gerak nasti. Nah, untuk gerak nasti sama tropisme perbedaannya apa? Gerak nasti sama tropisme itu hampir sama ya. Yang membedakan itu ialah arah rangsangannya atau arah gerakannya. Kalau pada tropisme, ingat pada tropisme arah gerakannya itu dia cuma 2, mendekati atau menjauhi arah rangsangan. Sedangkan kalau gerak nasti, dia itu nggak cuma mendekati atau menjauhi, tapi dia bisa ke segala arah ya. Oke, misalkan gimana? Kalau misalkan saya punya, misalkan ini adalah sebuah daun. Misalkan daun, kemudian saya sentuh sebelah sini, ternyata daunnya akan menutup ke sini. Kemudian kalau misalkan ini sebuah daun, kalau saya sentuh ke sini, dia akan menutup ke sini. Kalau ini daun, kalau saya sentuh di belakang, dia juga akan menutup ke sini. Nah, itu yang namanya gerak nasti.
Jadi gerak nasti itu kalau misalkan kita beri rangsangan dimanapun, maka dia geraknya arahnya cuma satu. Itu yang namanya gerak nasti. Nah, gerak nasti contohnya ada apa aja? Yang pertama itu biasanya itu ada foto nasti ya. Kalian tahu bunga pukul 4? Jadi kalau misalkan ada bunga pukul 4, dimanapun arah bunganya, dia tuh mengarah ke barat, mengarah ke timur, kalau udah pukul 4 ya, berarti bunganya pasti menutup. Kemudian selain fototropisme itu ada selain fotonasti, ada lagi yang namanya termonasti. Kalau termonasti berarti dia itu gerak nasti yang dipengaruhi oleh termo. Termo itu berarti suhu ya, atau panas. Nah, untuk termonasti contohnya itu bunga tulip atau bunga sakura. Jadi kalau misalkan ada bunga tulip atau bunga sakura, pada musim-musim tertentu dia itu akan berguguran. Nah, itu ya contohnya untuk yang termonasti. Kemudian ada apa lagi? Dinasti, dia juga ada stigmo atau seismonasti. Stigmonasti itu artinya kalau misalkan contohnya itu pada putri malu ya, kalau kita sentuh maka putri malu akan menutup. Selain ada stigmonasti, maka ada ada nasti kompleks ya. Kalau nasti kompleks berarti gabungan. Contohnya itu gerak menutup atau membukanya stomata pada daun. Nah, untuk yang terakhir selain ada tropisme, nasti, dan itu ada yang ketiga itu ada taksis. Untuk gerak taksis, apa itu gerak taksis? Karena kalau tropisme sama nasti, geraknya itu dia itu nggak berpindah tempat. Tapi kalau namanya taksis, maka itu gerak berpindah tempat sebagian tubuh tumbuhan atau seluruh tumbuhan tersebut, yang arah geraknya itu dia akan ada dua juga, mendekati atau menjauhi arah rangsangannya. Kalian pernah lihat tumbuhan itu bergerak? Nggak ya, soalnya biasanya untuk fototropisme itu terjadinya pada tumbuhan yang mikroorganisme atau kita nggak bisa lihat dengan kaca, dengan alat indera kita, jadi harus perlu bantuan. Nah, untuk taksis dia itu ada dua, yaitu ada fototaksis dan ada kemotaksis. Fototaksis artinya dia itu dipengaruhi oleh cahaya, taksis yang bercahaya. Contohnya apa? Contohnya yaitu pada kloropas daun. Jadi kloropas daun biar dia itu bisa berfotosintesis, dia itu memerlukan cahaya. Artinya kloropas dia akan menuju ke arah cahaya, menuju ke bagian daun yang tersinari oleh cahaya. Maka itu kloropasnya akan pindah ya, tapi pindahnya itu masih di daun, lingkup daun. Jadi yang bergeraknya itu cuma sebagian aja kloropas. Atau juga ada eglena, tumbuhan eglena yang dia itu suka dengan cahaya. Kalau misalkan ada cahaya, maka eglena dia akan berpindah tempat. Itu yang namanya fototaksis. Selain fototaksis itu ada kemotaksis. Kalau kemotaksis itu taksis yang dipengaruhi oleh kemo atau zat kimia. Contohnya apa? Contohnya itu kalau ada bakteri oksigen. Yang namanya bakteri oksigen berarti dia suka oksigen ya. Jadi kalau misalkan ada zat oksigen di suatu cairan, maka dia akan mencari zat oksigen tersebut. Nah, itu dia penjelasan tentang gerak tumbuhan, yang gerak etiolog pada tumbuhan atau gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar pada tumbuhan. Secara umum saya ulangi lagi, gerak pada tumbuhan secara umum dia ada 3, ada tropisme, ada nasti, dan ada taksis. Ingat, kalau tropisme maka tumbuhannya itu tidak bergerak. Nasti dia juga sama ya, tumbuhannya tidak bergerak. Sedangkan untuk taksis itu berarti dia gerak berpindah tempat tumbuhan. Nah, untuk arahnya berarti kalau tropisme arahnya itu cuma 2, menjauhi atau mendekati arah rangsang. Kalau nasti berarti dia itu geraknya itu tidak ditentukan oleh rangsangannya ya, jadi bebas. Satu lagi taksis, dia itu geraknya dipengaruhi oleh arah mendekati atau menjauhi arah rangsangannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.